Selamat pagi saudara-saudara kekasih-kekasih Tuhan. Kita sambut hari ini Senin 4 Juli 2022. Hari pertama di pekan yang baru. Kita siapkan hati untuk menerima nasihat firman Tuhan lewat renungan yang berjudul Melawan Nasib. Kita akan membaca 2 ayat dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 15 dan pasal 3 ayat 23. Demikian bunyinya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Pasal 3 ayat 23. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Saudara-saudara, ada seorang pemuda pengangguran ketika ditanya apa alasannya sehingga ia tidak bekerja. Dengan enteng ia menjawab, "Ya, inilah nasib saya. Saya orang gak punya, tidak ada uang untuk menyuap. Saya orang desa, tidak ada koneksi di tempat-tempat kerja. Ya, beginilah nasib orang miskin." Ada juga seorang pengamen yang melantunkan lagu karangannya sendiri yang senada dengan jawaban pemuda di atas. Sebagian kalimatnya berbunyi demikian, "Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, perhatikanlah nasib kami. Di sini kami hanya bisa menjual suara untuk mendapatkan sesuap nasi. Daripada menodong atau merampok, lebih baik cuap-cuap di sini." Jawaban pemuda yang pertama itu dan kalimat dari lagu pengamen ini mungkin juga benar. Artinya bahwa mereka memang berasal dari keluarga tidak mampu. Kalau kita renungkan, mungkin saja muncul pertanyaan dalam benak kita. Apa iya sih nasib mereka tidak bisa dirubah? Atau apakah ungkapan-ungkapan itu hanya bermaksud menutupi ketidaktekunan mereka dalam berusaha mencari kerja? Atau bisa saja mereka berpegang pada ajaran fatalisme. Fatalisme adalah satu doktrin yang mengajarkan bahwa keadaan atau perbuatan seseorang sudah dipastikan lebih dahulu oleh nasib. Manusia tidak dapat atau tidak akan berhasil mengubah jalannya keadaan itu atau perbuatannya, walaupun ia atau orang lain berusaha ke arah itu. Pertanyaan-pertanyaan di atas kalau dilontarkan kepada mereka, hanya mereka yang tahu jawabannya. Karena hanya mereka sendiri dan Tuhanlah yang mengetahui isi hati mereka. Saudara-saudara, kita tidak bisa menilai secara subjektif tentang sikap orang-orang seperti yang disebutkan di atas. Tetapi, sebagai orang percaya kita harus memperhatikan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Dalam Kejadian pasal 27 ayat 40 dikatakan, "Engkau akan hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak, apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu." Ayat ini jelas berbicara tentang nasib yang akan dialami Esau dan juga berbicara tentang perubahan nasib tersebut. Kata-kata kunci dari ayat di atas adalah apabila engkau berusaha sungguh-sungguh. Itu berarti bahwa Esau tidak boleh menyerah pada nasib. Orang yang menyerah pada nasib adalah orang yang tidak akan pernah berhasil dalam hidupnya. Saudara-saudara, marilah kita perhatikan hidup kita. Mungkin saja kita memang berasal dari keluarga yang tidak mampu. Mungkin kita berasal dari desa yang terpencil. Tetapi hal itu janganlah dijadikan alasan untuk kita tidak berusaha. Kita tidak boleh menyerah pada nasib. Kita harus melawan nasib. Justru kalau latar belakang kita seperti yang disebutkan di atas, dan karena kita berusaha lalu berhasil, maka orang akan melihat karya Tuhan sungguh nyata dalam hidup kita. Kita tidak menjadi batu sandungan, tetapi kita akan menjadi berkat. Oleh karena itu, mari berusahalah, bangkitlah dari keterpurukan. Jangan pernah menyerah pada nasib. Bukankah
Kitab Nabi Yeremia pasal 29 ayat 11 berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Kita melihat Tuhan tidak pernah merencanakan hari depan yang penuh kecelakaan bagi manusia yang diciptakannya. Tetapi Ia merancangkan hari depan yang penuh harapan. Karena itu, berserahlah kepada Tuhan, serahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan, dan lakukanlah bagian saudara, yaitu giat bekerja. Tuhan pasti akan menuntun, Tuhan pasti akan membimbing. Karena setiap orang yang diciptakannya diberinya talenta. Temukan talenta itu dalam diri saudara dan kembangkanlah. Maka engkau akan menjadi saksi Tuhan bahwa berkat Tuhan itulah yang membuat saudara hidup di dalam kelimpahan oleh karena saudara berjalan bersama Tuhan dan tidak malas bekerja. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kalau pagi hari ini Engkau sudah memberikan kepada kami pencerahan untuk kehidupan kami selama kami di dunia ini. Kami berterima kasih dilahirkan dalam keluarga yang telah Tuhan pilihkan di mana kami sekarang ini berada. Kami berterima kasih keadaan seperti apapun yang kami alami, latar belakang kami mungkin tidak baik, seakan-akan tidak menguntungkan, tetapi kami bersyukur untuk semua itu, oleh karena kami yakin bahwa hidup kami, masa depan kami ada di tangan Tuhan, dan Tuhan sudah merancangkan suatu masa depan yang penuh dengan harapan. Bapa, pagi ini kami mohon pertolongan, supaya kami dapat mencapai apa yang kami rindukan, apa yang kami cita-citakan. Karena kami tahu di dalam diri kami ada talenta-talenta yang telah Tuhan letakkan agar kami kembangkan. Tolonglah kami untuk menemukan talenta itu, dan biarlah Roh Kudus yang selalu akan menolong dan menyertai kami sehingga kami dapat menikmati berkat Tuhan lewat kerja keras kami, mengusahakan apa yang telah Tuhan taruh dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersyukur dan kami berdoa. Amin. Menyerah pada nasib berarti membuka jalan bagi penderitaan. Selamat beraktivitas saudara, tidak ada seorang pun ingin menderita. Itu sebabnya berjalan bersama Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan lakukan bagian saudara, yaitu bekerja dengan rajin, dengan tekun, takut akan Tuhan. Berkat-berkat yang luar biasa dicurahkan kepada saudara sekalian. Haleluya, amin.